Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafarudin, NIM 2019-010046 dari program studi ilmu hukum. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pra-Peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan dalam perkara nomor 3/Pitpra/2022/PN Pati. Dosen pembimbing skripsi saya yang pertama ada Ibu Dr. Hanuring Ayu, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang kedua ada Ibu Nurma Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Latar belakang: negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Indonesia harus memiliki hukum yang hidup dan berjalan dalam masyarakat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam negara hukum. Hukum dijadikan sandaran dan diterima sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Hukum itu diharapkan dapat membawa kepada negara yang tentram dan teratur bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam suasana yang demikian, itu tampaknya tidak mudah bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari persepsinya mengenai hukum sebagai suatu prosedur. Hukum sebagai suatu pranata sosial berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Ia tidak mengatur masyarakat begitu saja, melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Sedangkan kemanfaatan itu sendiri bersifat relatif. Satu dan lain masyarakat itu tidak sama, tergantung pada masing-masing kondisi sosial. Sebelum aturan hukum itu diterapkan dalam masyarakat tertentu, terlebih dahulu perlu diadakan penelitian yang mendalam dan seksama secara pendekatan secara adat istiadat, budaya, dan agama atau kepercayaannya. Sehingga dalam menerapkan hukum dalam masyarakat itu sudah sesuai dengan kondisi sosial dari masyarakat wilayah yang bersangkutan. Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Dengan terciptanya KUHP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHP merupakan pedoman bagi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Apabila tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tidak berpedoman pada KUHP, maka hal itu melanggar ketentuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Pada hakikatnya, setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum itu merupakan tindakan dan perlakuan yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak-hak asasi tersangka yang bersangkutan. Tindakan atau upaya paksa itu dibenarkan menurut undang-undang demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana. Sudah pantasnya tindakan itu wajib dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika tindakan paksa itu dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka hal itu merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah serta tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan menguji serta menilai apakah tindakan paksa itu sah atau tidak. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya upaya penangkapan dan penahanan. Yang kedua, bagaimana analisis yuridis putusan pra-peradilan nomor 3/Pitpra/2022/PN Pati di Pengadilan Negeri Pati. Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 3/Pitpra/2022/PN Pati. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis putusan pra-peradilan nomor 3/Pitpra
2022/PN Pati di Pengadilan Negeri Pati. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Secara umum, hukum pidana dalam memutus perkara atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana dan konsekuensi hukuman penetapan tersangka, dan juga menambah referensi bagi masyarakat. Manfaat praktis. Manfaat secara praktis penelitian ini adalah menjadi masukan bagi pihak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan menolak pra-peradilan. Manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis adalah memberi masukan dalam mengembangkan wawasan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Landasan teori. Pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan adalah suatu tindakan atau usaha yang dibenarkan oleh lembaga pengadilan negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasihat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan sebuah keberadaan hak asasi manusia di mana pra-peradilan merupakan sarana untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan, rehabilitasi, dan kerugian. Artinya, ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam beberapa proses di atas, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan lewat pra-peradilan yang didasarkan kepada aturan dalam KUHP. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang dapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kehakiman. Pengertian dasar pertimbangan hakim. Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Hakim menurut KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili di dalam negara hukum. Hakim memiliki peranan yang sangat penting menegakkan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan ex aequo et bono dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Pengertian penangkapan. Penangkapan merupakan pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, tapi harus diingat semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik langsung menjurus ke arah penangkapan. Namun penangkapan yang dilakukan dalam proses penyidikan harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Penerapan asas praduga tak bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan
kekuasaan para aparat penegak hukum penangkapan. Pasal 1 butir 20 menegaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Baca Kuhap. Dari rumusan tersebut, penangkapan terdiri dari unsur-unsur: A. Pengekangan sementara waktu kebebasan. B. Tersangka atau terdakwa. C. Terdapat cukup bukti. D. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari unsur di atas, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana ditegaskan dalam SK Kapolri nomor Polri Skep/1/1982. Pengertian penahanan. Pengertian penahanan dapat dilihat dalam pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHP yakni dalam bab 1 butir 21. Berdasarkan ketentuan substansi bahwa dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu, penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang ini di sini bukanlah setiap orang, melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan, penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, demi kepentingan umum, penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat disebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan atau penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam pasal 21 ayat 4 sub D. Metode penelitian. Yang pertama ada tipe penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menarik asas-asas hukum, baik hukum positif tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang kedua, spesifikasi penelitian. Melakukan melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data yang deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selain itu, memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Sumber data yang diperoleh yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Pidana, Tepri Para Sarjana, buku penelusuran internet, artikel ilmiah,
tesis, surat kabar, dan makalah. Metode pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala. Metode penyajian data. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen melalui data tertulis dengan mempergunakan konten analisis yang dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan pra-peradilan, keabsahan, penangkapan, dan penahanan. Jadwal penelitian. Yang pertama ada pengajuan judul yang dimulai minggu pertama bulan Oktober. Yang kedua penunjukan dosen pembimbing minggu kedua bulan Oktober. Yang ketiga pengajuan proposal dimulai pada minggu keempat bulan November sampai minggu kelima bulan November. Seminar proposal minggu kelima bulan November. Pengumpulan data dimulai pada minggu ke-1 bulan Oktober sampai minggu ke-5 bulan November. Analisis data minggu ke-1 sampai minggu ke-4 bulan November. Penulisan bab 1 minggu ke-2 sampai minggu ke-3 bulan November. Penulisan bab 2 minggu ke-3 sampai minggu ke-4 bulan November. Penulisan bab 3 minggu ke-5 bulan November. Penulisan bab ke-4 minggu ke-1 bulan Desember sampai minggu ke-3 bulan Desember. Penulisan bab 5 minggu ke-2 bulan Desember. Penyelesaian skripsi minggu ke-3 bulan Desember. Laporan dan seminar skripsi dilakukan pada minggu ke-3 bulan Desember sampai minggu ke-4 bulan Desember. Sistematika laporan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Perumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaatan penelitian. E. Tinjauan pustaka. F. Metode penelitian. G. Sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan umum. Tinjauan umum mengenai penjelasan secara teoretik. Tinjauan umum tersebut meliputi tinjauan umum mengenai tinjauan tentang pengertian pra-peradilan, tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang penangkapan, tinjauan umum tentang pengertian penahanan. Bab 3 deskripsi penelitian putusan nomor 3/Pitpra/2022 PN A. Kronologi putusan nomor 3/Pitpra/2022 PN. B. Isi putusan nomor 3/Pitpra/2022 PN. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya upaya penangkapan dan penahanan. Yang kedua, bagaimana analisis yuridis putusan pra-peradilan nomor 3/Pitpra/2022 PN di Pengadilan Negeri Pati. Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Cukup sekian presentasi seminar proposal saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.